Bab 1156, Klan Ye dari Domain Teratai Hijau, 1. Ketika Ye Tianxin tinggal di sini, aktivitasnya terbatas. Jika bukan karena Cheng Huang, dia tidak akan bisa melakukan perjalanan jauh sama sekali. Areanya tidak terlalu besar sehingga setelah berjalan beberapa saat, masih tidak ada yang bisa dilihat. Setelah Ye Tianxin terbang ke atas kepala Cheng Huang, dia duduk dengan lembut dan bertanya, apakah kamu tahu kemana harus pergi? Cheng Huang mengeluarkan suara yang mirip dengan suara burung di hutan. Itu renyah dan merdu, seperti anak kecil yang belum tumbuh dewasa. Dikatakan kita belum meninggalkan Moonlight Woodland. Lu Zhou mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matahari terbenam, dan cahaya keemasannya yang jatuh di hutan yang rimbun. Kamu bilang ini Moonlight Woodland. Bukankah seharusnya itu disebut hutan sinar matahari? Cheng Huang membuat suara lain yang bergema melalui jurang. Binatang terbang dan binatang buas di dinding jurang berteriak serempak setelah itu. Raja binatang buas semuanya teritorial. Hanya Cheng Huang yang unik. Itu benar-benar dapat hidup berdampingan dengan begitu banyak binatang buas. Menarik sekali, kata Kons sambil tersenyum melihat binatang terbang di langit di atas jurang. Cheng Huang berlari dengan kecepatan tinggi bukannya terbang. Lu Zhou bingung ketika dia melihat daerah bayangan di depan tempat awan gelap berkumpul. Dia berbalik untuk melihat tempat yang terang benderang lagi. Sebuah pikiran samar muncul di benaknya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Lu Zhou mengingat peta yang telah digambar si Wuya. Dia memikirkan tanah kekacauan Tang besar, di selatan itu adalah tanah tidak dikenal. Melalui lorong rahasia Dewan Menara Putih di Aula Rahasia, dia telah melakukan perjalanan ke tanah tidak dikenal di mana lingkungannya keras dan langitnya suram. Itu adalah satu-satunya saat dia pergi ke tanah tidak dikenal. Kali ini, dia bepergian ke sana melalui Moonlight Woodland yang berada jauh di dalam Misty Forest yang terletak di barat daya Gritian. Seperti yang dia duga, ada lorong yang mengarah ke tanah tidak dikenal di masing-masing tempat ini. Dia bertanya-tanya apakah seperti itu di domain Lotus Kuning dan domain Lotus Hijau juga. Bagaimana dengan dua wilayah belum dipetakan lainnya? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dunia itu benar-benar luas. Dengan kultivasinya saat ini, dia hanya membutuhkan sekitar 6 jam untuk melintasi jarak terjauh antara Gritian dan Barat. Dalam hal kecepatan, dia jauh lebih cepat daripada pesawat terbang. Namun, berdasarkan penjelasan Wei Jiangnan tentang bagaimana 5 tahun terbang tanpa tidur dan istirahat bagi seseorang dengan 12 bagan kelahiran untuk tiba di jurang timur tanah tidak dikenal. Dengan ini, orang hanya bisa membayangkan betapa luasnya tanah tidak dikenal itu. Begitu Cheng Huang melompat ke daerah bayangan, kegelapan segera turun. Angin yang menusuk tulang dan suram juga menyapu. Bulan yang cerah tergantung di langit, menerangi hutan. Cheng Huang membuat serangkaian suara. Ini adalah hutan cahaya bulan. Ada banyak hal beracun di sini, kata Kons. Cheng Huang berkata masih belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Itu bisa berbalik sekarang. Dikatakan juga bahwa jika kita menghadapi bahaya, itu akan membawa majikannya pergi dan mengabaikan yang lain. Ye Tianxin tersenyum canggung. Keong berkata, Cheng Huang, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil kesempatan ini untuk menjilat tuanku. Semakin berbahaya, semakin kamu membutuhkan perlindungan tuanku. Cheng Huang tidak mengeluarkan suara dan terus menyerbu ke kedalaman hutan. Dari waktu ke waktu, tangisan pelan terdengar dari berbagai arah. Sepasang mata yang bersinar dalam kegelapan menatap mereka saat mereka bepergian. Ketika situasi ini terjadi, Cheng Huang akan berteriak pelan, memerintahkan binatang buas untuk mundur. Cheng Huang berlari liar di Moonlight Woodland sebelum melompat dan tiba-tiba berhenti. Itu mendongak dan melolong panjang. Tanah tidak dikenal. Kons menunjuk ke depan. Di bawah langit yang gelap, di mana cahaya bulan telah lama menghilang, Lu Zhou melihat sebuah tebing. Lingkungannya agak mirip dengan tempat di tanah tidak dikenal yang dia kunjungi menggunakan lorong rahasia Dewan Menara Putih. Tidak diragukan lagi mereka telah tiba di tanah tidak dikenal. Meskipun dia tidak bisa melihat banyak sekarang, dari atas, dia tahu itu luas. Cakrawala yang seolah membentang tanpa batas, pegunungan, kabut tebal, dan hutan tampak megah dan misterius. Dari waktu ke waktu, kilat akan menyambar di langit. Tidak ada tempat tinggal manusia, hanya binatang buas yang akan hidup di lingkungan yang keras seperti ini. Ekspresi skeptis terlihat di wajah Kons saat ini. Luo Xuan telah membawanya keluar dari tanah tidak dikenal dan membesarkannya, tetapi apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu? 3 orang dan binatang itu terus melihat. Setelah beberapa saat, Lu Zhou bertanya, apakah Cheng Huang pernah ke sini sebelumnya?
Kons mendengarkan Cheng Huang sebelum dia berkata, ya. Tapi dia tidak sering datang, dia baru beberapa kali ke sini. Ye Tianxin menambahkan, bagaimanapun juga, Raja Binatang adalah teritorial, ada Raja Binatang di mana-mana. Cheng Huang mengangguk. Lu Zhou memejamkan matanya dan diam-diam melafalkan mantra kekuatan penglihatan untuk memeriksa Duan Museng. Sayangnya, dia hanya melihat kegelapan tanpa akhir. Setelah memotong kekuatan penglihatan, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul pada Lu Zhou, dan dia bertanya, apakah kita di Abis Timur? Cheng Huang benar-benar mengangguk. Lu Zhou menganggap jurang timur akan seperti parit surgawi. Namun, jurang tempat mereka berada sekarang terbentang sejauh mata memandang. Seluruh tempat ini adalah Abis Timur. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, pergilah ke selatan. Cheng Huang menukik ke bawah, membawa ketiga orang itu di punggungnya, segera. Itu gesit dan sembunyi-sembunyi saat terbang melintasi langit dan berlari melalui hutan, hampir tidak mengeluarkan suara. Di sebuah pulau di tengah danau di negeri tak dikenal. Sebuah balok es tebal berdiri di pulau di tengah danau. Selama ribuan meter di sekitarnya, tanah membeku. Pada saat ini, Lu Wu berbaring di tanah dengan mata tertutup, beristirahat. Dari waktu ke waktu, suara tabrakan yang teredam terdengar di udara. Di balok es, asap ungu dan cahaya keemasan terjalin, menabrak balok es. Lu Wu melihatnya, jelas bosan, sebelum mengeluarkan sepatah kata, lemah. Bang, 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 apa yang tampak seperti naga ungu meliuk-liuk di sekitar tubuh Duan Museng saat ini. Energi dari Overlord Spear berhasil membuat lubang sedalam puluhan kaki di atas segel es. Membunuh. Tubuh Duan Museng melonjak dengan niat membunuh segera. Di matanya, segel es adalah musuhnya, dan dia hanya ingin membunuh musuhnya sekarang. Sementara itu, di pantai yang jauh dari Pulau Danau Hati. Dua sosok melayang di pinggang pohon kuno yang menjulang tinggi, memandangi Pulau Danau Hati. Seperti yang diharapkan, Lu Wu ada di sini. Kecerdasannya tidak kalah dengan manusia, dan mampu berbicara seperti manusia. Dengan kekuatan kami, saya khawatir akan sulit untuk menjatuhkannya. Mengapa kita tidak kembali dan mengundang Yang Mulia Tuan Ye untuk turun gunung? Yang Mulia Tuan Ye dan Yang Mulia Qin akan membahas Dao di Gunung Qingyun dalam sebulan. Aku khawatir dia tidak akan bisa datang. Orang lain itu mengangguk. Akan sangat bagus jika kita bisa menjinakkan binatang ini. Itu tidak mungkin. Lu Wu telah dijinakkan di masa lalu dan memiliki seorang tuan. Siapa yang bisa menjinakkan Lu Wu? Untuk menjinakkan binatang yang begitu kuat dan sangat cerdas, seseorang tidak hanya harus memiliki basis kultivasi yang sangat dalam, tetapi juga harus sangat karismatik. Itu seseorang dari sisi yang berlawanan. Dia adalah Duan Mudian, sosok perkasa dari 30.000 tahun yang lalu. Saya tidak berpikir generasi muda tahu tentang dia. 30.000 tahun yang lalu juga ketika batch terakhir dari Great Void Seeds muncul. Pada saat itu, dunia sedang dalam kekacauan, dan perang sedang terjadi di tanah tidak dikenal. Domain Lotus Hitam dan Domain Lotus Putih menderita kerugian besar, ada banyak korban. Domain Lotus Hijau berada dalam kondisi yang lebih baik. Duan Mudian adalah salah satu pembangkit tenaga listrik dari generasi itu yang muncul entah dari mana. Waktu menciptakan pahlawan, setiap 30.000 tahun, akan ada sekelompok tokoh perkasa. Itu hampir menjadi undang-undang. Kultivator yang lebih muda mengangguk sebelum berkata, Kakak Ye, kali ini, sudah 300 tahun sejak benih kekosongan besar muncul, tetapi tidak ada sosok yang perkasa. Apakah sosok perkasa dari 30.000 tahun yang lalu muncul karena benih kekosongan besar? Jika demikian, kemana mereka semua pergi? Petik 2. Kultivator yang lebih tua bernama Ye Wusheng, dia adalah anggota klan Ye di domain Lotus Hijau. Ye Wusheng berkata, hilangnya benih kekosongan besar baru-baru ini telah menjadi misteri sampai sekarang. Adapun tokoh-tokoh perkasa, siapa yang tahu? Mungkin, itu ada hubungannya dengan belenggu langit dan bumi. Semua orang tahu tentang belenggu langit dan bumi sehingga tidak perlu dijelaskan. Pernahkah Anda mendengar tentang hukum konservasi? Saya hanya tahu tentang hukum rimba. Ye Wusheng berkata, yang disebut hukum konservasi berarti bahwa semua energi di dunia seperti energi vitalitas dan primal ki memiliki tempat asal dan tujuan. Manusia mengambil hati kehidupan binatang buas untuk meningkatkan umur mereka, menentang surga. Binatang buas, di sisi lain, memakan manusia untuk memperbaiki diri. Segala sesuatu di dunia harus dilestarikan. Sangat sulit untuk melestarikan keberadaan tokoh-tokoh perkasa. Sesekali di Great Void, Balance Keeper akan muncul, seperti namanya, menjaga keseimbangan untuk mencegah dunia runtuh.
Bab 1157, Klan Ye dari Domain Teratai Hijau 2. Saudara Ye, apakah Anda mengatakan bahwa tokoh-tokoh perkasa dari 30.000 tahun yang lalu semuanya ditangkap oleh orang-orang dari Great Void? Ini sangat mungkin, Ye Wusheng mengangguk dan berkata, umur hidup seorang guru terhormat mendekati 30.000 tahun, itu sudah ditakdirkan. Mungkin, semuanya adalah siklus reinkarnasi. Kultivator yang lebih muda menghela nafas. Klan Ye kami akhirnya menghasilkan tuan yang mulia setelah 30.000 tahun. Mari kita tidak membicarakan itu untuk saat ini. Ada gerakan. Duo itu bertukar pandang sebelum terbang menuju danau. Bang, 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 keributan terdengar dari dalam balok es. Karena keduanya tidak tahu Duan Museng terjebak di dalam, mereka bingung dengan keributan itu. Mereka terus terbang menuju pulau di tengah danau. Setelah terbang selama 1/4 jam, Ye Wusheng mengangkat tangannya. Berhenti. Ye Wusheng melihat ke pulau itu, dia pikir itu aneh. Area di depan dibekukan oleh Luwu. Mengapa ia melakukan ini? Ini mungkin untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kaisar binatang. Saudara Ye, lihatlah ikan-ikan di danau, mereka semua mati beku. Ini adalah contoh hukum rimba. Ye Wusheng menatapnya dan berkata, tidak. Kaisar binatang tidak peduli dengan ikan dan udang kecil ini, aneh. Bang, 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 keributan itu semakin lama semakin keras. Ye Wusheng mengerutkan kening. Seseorang di sini, ayo pergi dan lihat. Duo itu terbang dan mendarat di depan balok es. Tiba-tiba, Luwu menukik turun dari langit, membelah awan. Ia berkata dengan suara menggelegar sebelum mendarat, enyahlah. Luwu menggesekkan cakarnya pada keduanya. Bang, bang. Ye Wusheng buru-buru mengeluarkan astrolabenya. Sayangnya, temannya tidak seberuntung itu karena kultivasinya yang lebih lemah. Meskipun dia juga telah mengeluarkan astrolabenya, hanya satu sapuan dari cakar Luwu yang membuat astrolabenya penyok, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Luwu, Ye Wusheng meraung. Ledakan, Luwu mendarat di tanah. Itu menundukkan kepalanya, dan matanya bersinar cemerlang saat melihat dua manusia yang seperti lalat. Rendah, manusia, keluar dari wilayahku. Ye Wusheng terbang sampai dia sejajar dengan Luwu sebelum dia berkata, Luwu, aku Ye Wusheng dari klan Ye. Anda harus memikirkannya sebelum bertindak. Kamu, Zeng, saya datang dengan damai. Yang mulia Tuan Ye telah memerintahkan saya untuk mencari Anda. 1 bulan kemudian, dia akan melakukan diskusi Dao dengan Yang Mulia Guru Qin di Gunung Qingyun. Dia ingin aku mengundangmu ke diskusi Dao, kata Ye Wusheng. Seekor reptil berpikir layak untuk berdiskusi Dao dengan saya, kata Luwu. Hari ini berbeda dengan masa lalu. Luwu, apakah Anda pikir Anda dapat kembali ke kedalaman tanah tidak dikenal? Anda seorang kaisar binatang yang agung, tidakkah kamu merasa sedih karena harus bersembunyi dari jenismu dan manusia? Ye Wusheng bertanya. Luwu tetap diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah melihat ini, Ye Wusheng mengambil kesempatan itu dan berkata, karena kamu tidak dapat kembali ke kedalaman tanah tidak dikenal, kamu hanya dapat bekerja sama dengan manusia. Yang mulia Tuan Ye dari klan Ye adalah yang paling tulus. Luwu masih tidak mengatakan apa-apa. Ye Wusheng berkata, pikirkan baik-baik. Luwu bertanya, bagaimana, jika saya tidak setuju? Ye Wusheng menjawab, Tuan Yang Mulia Ye tidak akan memaksamu. Namun, manusia hanya akan terus mengganggu Anda. Jika saya dapat menemukan Anda, yang lain akan dapat menemukan Anda juga. Apakah Anda pikir Anda akan bisa bersembunyi selama sisa hidup Anda? Bang, 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 keributan dari dalam balok es semakin keras. Ye Wusheng menatap balok es dengan bingung, dia bisa tahu ada yang tidak beres. Pada saat ini, Luwu berbalik dan berkata, tinggalkan, katakan pada Ye, Zeng, dia tidak layak. Anda, Ye Wusheng tidak mengharapkan hasil ini. Tiba-tiba, bang, Duan Museng keluar dari segel es Luwu dan terbang ke langit. Tombak Tuan di tangannya tampak seperti naga emas pada saat ini. Pada saat yang sama, asap ungu meliuk-liuk di sekujur tubuhnya seperti dua naga ungu. Matanya gelap, dan tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat cahaya biru redup berkedip di dalam naga ungu. Konten, dia kerasukan. Ye Wusheng mengerutkan kening. Saat ini, Duan Museng, yang telah keluar dari segel es, melihat semua orang sebagai musuhnya. Mati. Duan Museng mencengkeram tombak tuannya dan menyerang Ye Wusheng dan rekannya. Luwu tiba-tiba mengangkat cakarnya.
Bang! Luwu memukul Duan Museng dari langit ke danau yang membeku. Lapisan es di permukaan danau langsung pecah. Kemudian, Luwu menoleh ke Ye Wusheng dan menggeram. Aku bilang, pergi. Ye Wusheng menggertakkan giginya saat dia memelototi Luwu. Luwu, kamu akan menyesali ini. Setelah itu, dia membawa temannya dan bergegas ke pantai. Ketika mereka tiba di pantai, Ye Wusheng membantu temannya untuk turun ke tanah sambil berkata, aku tidak menyangka Luwu begitu tidak tahu berterima kasih. Rekan Ye Wusheng terbatuk sebelum dia berkata, Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Wusheng tiba-tiba berkata, orang itu seharusnya berasal dari wilayah teratai emas. Dia memiliki energi Great Void yang sangat kuat. Bagaimana mungkin? Anda tidak mengerti, akan saya jelaskan nanti. Saya hanya ingin tahu mengapa Luwu terjerat dengan manusia yang kerasukan, betapa menariknya jika berbagai Venerable Master mempelajarinya. Kakak Ye, kamu mengatakan. Berdasarkan penampilannya, dia pasti baru saja di iblis belum lama ini. Energi korosifnya sangat kuat, dan dia bertahan dengan mengandalkan esensi Luwu. Karena Luwu tidak memakannya, dia pasti memiliki nilai, sekarang setelah lokasi Luwu terungkap, itu pasti akan berpindah. Saya harus menyebarkan berita ini secepat yang saya bisa, kata Ye Wusheng sambil mengangkat dua jari dan menyalakan jimat. Astaga, tiba-tiba, suara sesuatu yang menembak ke arah Ye Wusheng terdengar di udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang energi menebas ke arahnya. Dia bereaksi dengan cepat, dia membalik di udara dan menghindari pedang energi. Pada saat ini, Cheng Huang menundukkan kepalanya yang besar dari atas. Ye Tian yang berpakaian putih berdiri di atas kepalanya dan menatap Ye Wusheng. Di belakang Ye Tianxin, Lu Zhou yang berdiri dengan satu tangan di punggungnya juga menatap Ye Wusheng. Jantung Ye Wusheng berdetak kencang. Lawannya begitu dekat, namun, dia tidak merasakan apa-apa. Selain itu, ada binatang buas yang begitu besar bersama mereka. Raja Binatang. Lu Zhou memandang Ye Wusheng dan berkata, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu, yang harus Anda lakukan adalah menjawab dengan jujur. Petik 2. Yang terbaik adalah jika Anda tidak ikut campur dengan urusan klan Ye, kata Ye Wusheng. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Lu Zhou mengangkat tangannya dan meluncurkan segel telapak tangan. Segel palem emas melesat ke arah Ye Wusheng. Bang! Meskipun memblokirnya dengan kedua tangannya, Ye Wusheng didorong mundur beberapa meter. Matanya melebar kaget saat dia berseru, pembudidaya teratai emas. Lu Zhou mengetuk jari kakinya dengan ringan dan terbang dari kepala Cheng Huang. Segel telapak tangan dimaksudkan untuk menyelidiki kekuatan lawannya, dia menduga lawannya memiliki sekitar 8 grafik kelahiran. Ini berarti lawan memiliki jumlah bagan kelahiran yang sama dengannya, tetapi perbedaannya adalah dia memiliki kekuatan mistik tertinggi. Lu Zhou terbang ke langit dan melayang di pinggang pohon kuno yang menjulang tinggi. Tangannya seperti gunung Tai saat dia menekannya. Ye Wusheng tidak menyangka lawannya akan menyerang begitu mereka bertemu. Dia buru-buru memanifestasikan astrolabenya dan meletakkannya secara horizontal di udara. Astrolabe tumbuh lebih besar, menebang pohon-pohon di sekitarnya. Ledakan. Segel palem emas kebiruan menekan astrolabe pada saat ini. Berderak. Ye Wusheng mendengus dan berlutut. Bang! Sebuah lubang muncul di tanah. Darah dan Ki Ye Wusheng melonjak hebat, dan aliran 8 meridian luar biasa miliknya kacau balau. Lengannya mati rasa, dan ada penyok di astrolabenya. Akhirnya, dia berkata, berhenti. Tolong hentikan. Aku akan bicara. Senior, silakan ajukan pertanyaan Anda. Petik 2. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya, dan segel telapak tangan menghilang. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa orang yang baru saja menjadi iblis baru-baru ini ada di jantung pulau. Iya, kata Ye Wusheng dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Bab 1158, 3 Ujian Kelahiran, 30.000 tahun. Ekspresi Ye Wusheng sangat jelek. Rekannya mundur ke sisinya seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka memandang Lu Zhou dan yang lainnya dengan waspada. Lu Zhou melompat turun dan mendarat di depan keduanya. Dia mengukur mereka sejenak sebelum dia mengeluarkan Golden Taiksu Mirror dan menyorotkannya pada keduanya hanya untuk amannya. Dengan 8 bagan kelahiran dan kekuatan mistik tertinggi, dia tidak takut dia akan merebut cermin kecuali, mereka memiliki harta yang lebih kuat. Di bawah sinar cahaya dari Golden Taiksu Mirror, 2 teratai hijau muncul. Ye Wusheng memiliki 8 bagan kelahiran, dan temannya memiliki 5 bagan kelahiran. Jika bukan karena kekuatan mistik tertinggi,
Lu Zhou akan membutuhkan sedikit usaha untuk menghadapi keduanya. Memang, tanah tidak dikenal itu sangat berbahaya. Selama perjalanan, Cheng Huang telah berhati-hati dan menghindari tempat-tempat yang mungkin memiliki raja binatang. Karena itulah, perjalanan mereka ke Pulau Danau Hati agak lancar. Selama satu kali dia melihat Duan Museng melalui kekuatan penglihatan, dia ingat danau yang luas. Mungkin sulit untuk menemukan satu orang, tetapi tidak terlalu sulit untuk menemukan danau yang begitu luas. Kamu dari domain Lotus Hijau? Lu Zhou bertanya. Iya, Ye Wusheng mengangguk. Siapa namamu? Kamu Wusheng? Jawab Ye Wusheng. Kemudian, dia dengan cepat menambahkan, Ye Wusheng dari klan Ye domain Lotus Hijau. Ini saudaraku, Ye Cheng. Klan Ye domain Lotus Hijau. Ekspresi Lu Zhou sama seperti biasanya saat dia maju selangkah lagi. Ye Wusheng berkata, saya hanya mengikuti perintah. Bagaimana mungkin Lu Zhou tidak mengerti arti di balik kata-kata Ye Wusheng? Dia memandang Ye Wusheng dan bertanya, apakah kamu mengancamku dengan klan Ye? Berdasarkan sikap dan cara bicara Lu Zhou, Ye Wusheng yakin Lu Zhou memiliki basis kultivasi yang mendalam. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, saya tidak berani. Lu Zhou melihat pulau di tengah danau dan terus bertanya, apakah kamu melihat Lu? Ye Wusheng mengangguk, itu di pulau. Kamu benar-benar berani datang mencari Lu dengan hanya 8 bagan kelahiran. Apakah kamu tidak takut mati? Lu Zhou bertanya. Lan Xie, yang memiliki 13 bagan kelahiran, bertarung dengan Lu untuk waktu yang lama, namun, mereka belum dapat menentukan pemenang. Jelas kekuatan Lu lebih kuat daripada seorang pembudidaya bagan 13. Selama pertempuran di sirkuit Jianbei, kemungkinan Lu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kemampuan pembekuannya yang digunakan sebelum pergi memang hebat. Dengan 8 grafik kelahiran, jika ditempatkan di WTC atau BTC, seseorang hanya akan menjadi juri. Siapa yang tahu bagaimana rasanya di domain Lotus Hijau untuk pembudidaya 8 bagan? Lu sangat cerdas dan mampu menimbang pro dan kontra. Jika aku mati, klan Ye pasti akan memburu Lu. Tidak perlu membuat musuh yang tidak perlu. Keong mengerutkan kening. Tuan, dia mengancammu lagi. Ye Wusheng. Petik 2, petik 2. Setelah dipikir-pikir, pikiran Ye Wusheng, kata-katanya memang terdengar seperti ancaman. Canggung. Karena itu, dia menjelaskan, itu bukan niat saya. Karena senior mengajukan pertanyaan, saya hanya menjawab pertanyaan itu sehingga saya dapat pergi dengan aman. Lu Zhou mengangguk dan berkata, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Anda bergegas ke sini dari domain Lotus Hijau. Kapan kamu pergi? 3 bulan yang lalu. 3 bulan, dengan kultivasimu, mustahil bagimu untuk tiba dalam 3 bulan. Bagian rahasia, kata Lu Zhou. Ye Wusheng mengangguk dan menjawab, klan besar di domain Lotus Hijau memiliki lorong rahasia mereka sendiri. Lu Zhou berpikir sejenak sebelum melanjutkan bertanya, apakah kamu kenal Wei Jiangnan? Ye Wusheng dan Ye Cheng saling memandang sebelum mereka menggelengkan kepala. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Lalu, apakah kamu tahu Qin Mo Sang? Mata Ye Wusheng sedikit melebar. Tuan muda dari klan Qin. Ye Wusheng buru-buru meraih Ye Cheng dan melangkah mundur. Lu Zhou berkata, sebaiknya hentikan itu. Duo itu berhenti bergerak dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Lu Zhou tidak memobilisasi primal Qi-nya juga tidak bergerak. Ye Tianxin dan Cons tidak bergerak juga. Ketiganya hanya memandang keduanya dengan tenang seolah-olah mereka sedang melihat sepasang monyet yang melompat. Duo ini untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan merasakan ancaman dan penindasan yang membayangi mereka. Apakah kamu tahu Qin Mo Sang? Lu Zhou bertanya. Senior, jika kamu adalah anggota dari klan Qin, maka, tidak ada yang perlu kita bicarakan di antara kita. Orang yang mendominasi dan tidak masuk akal seperti Qin Mo Sang cepat atau lambat akan diberi pelajaran, kata Ye Wusheng. Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda memiliki dendam terhadap Qin Mo Sang? Tidak juga. Namun, klan Ye dan klan Qin tidak pernah berhubungan baik. Pikiran yang berbeda mengarah ke jalan yang berbeda. Jika Anda ingin membunuh saya atau menguliti saya hidup-hidup, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, kata Ye Wusheng dengan tekad yang suram. Berdasarkan reaksi Ye Wusheng, sepertinya dia tidak berbohong. Selain itu, tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawa dan kebohongannya. Musuh dari musuh mungkin bukan teman, tetapi setidaknya, mereka memiliki minat yang sama. Lu Zhou berkata, terlepas dari apakah kamu memiliki dendam padanya atau tidak, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jantung Ye Wusheng berdetak kencang.
Jadi ada permusuhan di antara mereka. Kemudian, Ye Wusheng bertanya dengan ragu, saya mendengar bahwa Qin Mo Sang kehilangan bagan kelahiran. Mungkinkah? Lu Zhou mendengus. Menghancurkan salah satu bagan kelahirannya dapat dianggap melepaskannya dengan mudah. Jika saya melihatnya lagi, saya pasti akan mengambil nyawanya. Petik 2, petik 2. Ye Wusheng segera menarik Ye Cheng dan berlutut dengan satu lutut. Kami tahu Qin Mo Sang. Setelah dia kehilangan bagan kelahirannya, dia memulihkan diri di aula pelatihan yang mulia Guru Qin. Saya khawatir akan sulit bagi senior untuk menemukannya. Tuan Qin yang mulia. Ye Wusheng ingin mengatakan bahwa kultivasi Tuan Qin sangat mendalam, tetapi dia pikir kata-kata itu akan terdengar tidak sopan bagi Lu Zhou. Oleh karena itu, dia menelan kata-kata itu dan berkata, Tuan Yang Mulia Qin sangat menghormati Qin Mo Sang. Tuan Yang Mulia, Ye Wusheng berkata, Senior, saya punya pertanyaan. Berbicara, Senior, apakah kamu dari domain Lotus Emas? Ye Wusheng bertanya. Lu Zhou hanya mengangguk. Ye Wusheng terus berkata, saya mendengar para pembudidaya pihak lain umumnya lebih lemah, dan sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat guru yang mulia. Misalnya, Yang Mulia Guru Qin adalah seorang ahli yang telah melewati 3 ujian kelahiran, dan dia telah hidup selama hampir 30.000 tahun. Lu Zhou bahkan tidak punya waktu untuk menjawab ketika Kons mengerutkan hidungnya dan berkata, sangat tua. Ye Wusheng. Petik 2, petik 2. Nona, apakah ini poin utamanya? 30.000 tahun. Lu Zhou mengangkat alis. Ye Wusheng sedikit terkejut dengan reaksi Lu Zhou. Dia bertanya-tanya apakah Lu Zhou bahkan telah melewati persidangan keduanya. Namun, kekuatan dari segel telapak tangan sebelumnya tidak sederhana sama sekali. Sepertinya itu tidak datang dari seseorang yang baru saja melewati ujian kelahiran pertamanya. Kemudian, dia merasionalisasi bahwa Lu Zhou pasti meragukan kata-katanya. Karena itu, dia berkata, saya tidak berani berbohong. Yang Mulia Guru Qin telah terkenal sejak lama dan telah lama melewati ketiga ujian kelahiran. Setelah melewati ujian kelahiran kedua, setiap bagan kelahiran akan memberikan 3.000 tahun kehidupan. Bukan niat saya untuk memamerkan pengetahuan saya di depan senior. Itu tidak masalah. Jelaskan kepadaku secara detail, kata Lu Zhou, jalur budidaya domain teratai emas benar-benar berbeda dari milikmu. Benar-benar berbeda. Tidak heran, realisasi tiba-tiba muncul di Ye Wusheng. Dia bertanya, mungkinkah tidak perlu melalui ujian kelahiran di domain teratai emas? Lu Zhou berkata dengan nada bertanya. Aku yang mengajukan pertanyaan, bukan kamu. Ye Wusheng segera menundukkan kepalanya dan berkata, setelah melewati ujian kelahiran kedua, dan perkecambahan daun berhasil, istana kelahiran akan berkembang pesat dan belenggu langit dan bumi akan mengendur juga. Namun, persyaratan untuk mengaktifkan grafik kelahiran juga akan menjadi sangat ketat. Lu Zhou teringat akan Lan Xie, dia melewati 2 ujian kelahiran tetapi tidak menumbuhkan daun ke-11. Setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-13, tidak hanya umurnya tidak bertambah, tetapi dia juga kehilangan 3.000 tahun kehidupan. Kamu mengatakan bahwa Yang Mulia Tuan Qin telah melewati 3 ujian kelahiran, kan? Lu Zhou bertanya. Iya, kata Ye Wusheng, kamu bisa bertanya kepada siapapun tentang ini. Junior tidak perlu berbohong tentang hal itu. Selain itu, sejak saya mengetahui Anda memiliki dendam dengan Qin Mo Sang, saya tidak sabar menunggu Anda membunuh bocah itu. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, di mana Yang Mulia Tuan Qin sekarang? Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Guru akan mengadakan diskusi Dao bulan depan di Gunung Qingyun. Jika Anda mau, saya bisa membawa Anda ke sana, senior. Bagaimana bisa Ye Wusheng melepaskan kesempatan bagus untuk membantu klan Ye? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Kembali dan beritahu Yang Mulia Guru Qin bahwa saya akan menemukannya untuk mencari keadilan ketika saya punya waktu. Ye Wusheng berkata, dimengerti. Juga, kamu sebaiknya merahasiakan masalah Luwu, kata Lu Zhou. Iya, Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya. Seolah-olah dia telah diberikan amnesti, Ye Wusheng buru-buru menarik Ye Cheng dan berlari ke dalam hutan. Setelah terbang liar selama 1 jam, mereka akhirnya berhenti, terengah-engah. Saudara Ye, orang ini sangat kuat. Kita harus mengikatnya. Ye Cheng berkata, bingung mengapa Ye Wusheng pergi dengan tergesa-gesa. Kamu tidak mengerti? Ye Wusheng menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, menjelang akhir, aku sengaja mengundangnya ke Gunung Qingyun untuk membahas Dao, tapi dia menolak. Saya tidak percaya bahwa tidak perlu melewati ujian kelahiran di wilayah teratai emas,
berdasarkan reaksinya ketika saya menyebut Yang Mulia Guru Qin. Saya menduga dia telah melewati 2 ujian kelahiran paling banyak. Petik 2. 2 percobaan kelahiran. Itu masih 12 grafik kelahiran. Kami masih tidak mampu menyinggung perasaannya. Petik 2. Ye Wusheng memutar matanya. Omong kosong. Menurutmu kenapa aku berlari begitu cepat? Bab 1159, melawan Lu Wu dan mengalahkan murid. Pada saat ini, Lu Zhou, Ye Tianxin, dan Keong tiba di pantai pulau di tengah danau. Ye Tianxin bertanya dengan ragu, "Tuan, ada berapa domain?" Lu Zhou menggenggam tangannya di punggungnya dan berkata, "Jika spekulasiku benar, tidak termasuk Great Void dan Unknown Land, seharusnya ada 9 domain yang dulunya 1. Kons mengangkat tangannya dan mulai menghitung dengan jarinya sebelum dia berkata, "Lalu, masih ada 2 lagi yang belum kita ketahui." Ini, apakah perilaku Little Yuaner menular? Tidak heran Jiang Wengsu berbohong dan tidak mengizinkan pembudidaya teratai emas untuk menumbuhkan daun ke-9. Hukum rimba itu nyata. Salah satu domain merupakan ancaman bagi domain teratai emas. Keong berkata, belum tentu. Dia mengatakan sesuatu tentang balance keeper sebelumnya. Mungkin, binatang buas itu adalah penjaga keseimbangan yang melindungi kita. Tanah tidak dikenal itu sangat luas. Mungkin, tidak akan mudah untuk melakukan perjalanan ke domain lain. Ye Tianxin berkata, tapi kami bertemu mereka di sini. Karena mereka bertemu dengan Ye Wusheng dan Ye Cheng di sini, bukan tidak mungkin kedua domain bertemu di masa depan. Mulut Kons berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lu Zhou melirik Kons sebelum dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, Lan Xie juga seorang penjaga keseimbangan. Terlebih lagi, dia berasal dari Great Void. The Great Void berkuasa dan dapat menjaga keseimbangan di 9 alam. Ye Tianxin mengangguk. Saat ini, guyuran air danau menyembur. Tombak Tuan terangkat ke langit saat naga emas melilit batang tombak. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kemudian, sesosok-sosok memecahkan permukaan air. Tubuhnya diselimuti oleh energi hijau keunguan saat 2 naga ungu meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Matanya gelap dan memancarkan cahaya redup. Siapa itu? Apakah itu kakak senior ketiga? Petik 2. Lu Zhou terbang dan berkata, tetap bersama Cheng Huang. Dipahami, tidak diragukan lagi dimanapun Lu Wu berada, itu pasti akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Lu Zhou terkejut. Jika sosok itu milik Duan Museng, maka dia pasti mengalami pertemuan kebetulan untuk melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Di seberang danau, Ye Wusheng dan Ye Cheng berdiri di bawah pohon dan melihat pulau itu dari jauh. Dia bergerak. Kakak Ye, dia benar-benar berani. Kita lihat saja. Ye Wusheng hanya menduga bahwa Lu Zhou memiliki sekitar 12 obrolan kelahiran, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Lu Zhou tiba di dekat area yang dibekukan oleh Lu Wu dengan kecepatan kilat. Dia melihat sosok yang bergegas ke langit dan berseru, Duan Museng. Orang yang muncul dari danau dan diselimuti energi ungu tidak lain adalah murid ketiganya. Bang! Lu Wu tiba-tiba terbang ke langit dan memukul Duan Museng kembali ke air. Guyuran. Duan Museng jatuh kembali ke air seperti batu. Lu Wu menggunakan momentumnya dan terus terbang ke depan. Ketika dia membuka matanya sedikit, dia melihat Lu Zhou melayang di udara. Itu memutar tubuhnya segera dan menerkam Lu Zhou. Primalki mulai melonjak. Ini, kamu, manusia. Cakar Lu Wu berkilauan di bawah cahaya. Lu Zhou memperhatikan bahwa luka di kaki depan kiri Lu Wu sudah lebih dari setengah sembuh. Luka di tubuhnya juga hampir sembuh total dan hampir tidak terlihat. Memikirkan kemampuan penyembuhan Kaisar Binatang sangat menakutkan. Lu Zhou meluncurkan beberapa segel telapak tangan dengan kedua tangannya. Lusinan segel palem emas berdiri di depannya seperti gunung, menghalangi Lu Wu. Bang! 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 Saat bertarung, Lu Zhou mundur dari jangkauan serangan Lu Wu. Lu Wu mendarat dan berkata, kamu, sebenarnya, menemukanku. Mata Lu Zhou bersinar dengan niat membunuh yang dingin saat dia berkata, makhluk jahat, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Tak perlu dikatakan, Lu Zhou tahu tidak mungkin bagi seorang kultivator 8 bagan untuk mengalahkan Lu Wu tanpa sarana khusus. Dengan membalik tangannya, kartu serangan mematikan muncul. Indra Lu Wu jauh lebih kuat daripada manusia. Seolah bisa merasakan niat membunuh Lu Zhou, secara naluriah ia mundur selangkah. Bagaimanapun, salah satu hatinya telah dihancurkan oleh Lu Zhou, bagaimana tidak takut. Lu Wu memiliki hati kehidupan sebanyak hatinya. Secara teori, untuk membunuh Lu Wu, Lu Zhou harus menghancurkan semua hatinya. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan kemampuan penyembuhannya yang menakjubkan.
Untuk Raja Binatang Buas, bahkan yang paling luar biasa memiliki paling banyak 2 hati. Raja Binatang biasa hanya memiliki 1 hati. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Binatang yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan kemampuan khusus. Ketika Cheng Huang melihat Lu Wu di langit, secara naluriah ia mundur. Ye Tianxin menepuk kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan ada di sini." Ye Tianxin tidak mengerti Cheng Huang jadi dia melihat ke Cons. Setelah mendengarkan sejenak, Cons berkata, "Kakak senior ke-6, Cheng Huang mu membual. Dia bilang dia akan lebih kuat dari Lu Wu di masa depan." Ye Tianxin tersenyum dan menepuk Cheng Huang lagi. Cheng Huang menoleh dan menatap Keong. Tepat ketika itu tampak seperti akan melampiaskan amarahnya, tiba-tiba ia menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi sedih. Cons terkekeh dan berkata, "Aku hanya bercanda denganmu." Lu Wu menatap tangan Lu Zhou dan berkata, "Manusia, tercela, tak tahu malu, kotor." Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening. Kapan dia pernah menjadi hina? Apa yang diketahui binatang buas tentang menjadi tercela? Lu Zhou membalik telapak tangannya. "Mengapa?" Lu Wu bertanya. Lu Zhou berkata dengan suara yang jelas, "Dalam hidupku, aku mengejar puncak kultivasi dan menyendiri sepanjang hidupku. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan adalah kelompok murid ini. Anda menangkap murid saya dan Anda berani bertanya mengapa." Petik 2. Muridmu. Lu Wu berbalik. Binatang akan menjadi binatang, Lu Zhou naik ke langit. Saat ini, bang, Duan Museng memecahkan permukaan air lagi. Dia memegang tombak tuan dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya diselimuti dengan energi hijau keunguan saat dia menyerang langsung ke Lu Zhou. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia terus bergumam, "Bunuh, bunuh, bunuh." Lu Zhou berteriak, "Kurang ajar." Lu Zhou mengangkat tangannya, dan segel palem emas terbang keluar. Ledakan. Itu memblokir tombak tuan. Duan Museng sangat ulet. Dia mundur beberapa puluh meter sebelum dia maju lagi. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya mengerti mengapa dia hanya melihat hitam ketika dia mencoba memeriksa Duan Museng. Duan Museng benar-benar kehilangan akal, rasionalitas, dan kesetiaannya karena energi jahat. Lu Zhou melintas saat dia meluncurkan lusinan segel telapak tangan ke udara. Segel sawit yang tak terhitung jumlahnya di udara mendekati Duan Museng. Bang, 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 bang. Segel telapak tangan mengelilingi Duan Museng dan mendarat di atasnya satu demi satu. Serangkaian pemberitahuan serupa berdering di benak Lu Zhou. Ding, disiplin Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Ding, disiplin Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Ding, disiplin Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Sementara itu, ekspresi Duan Museng berubah drastis. "Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Kamu masih tahu bagaimana merasakan sakit. Murid jahat." Teriakan Lu Zhou membuat Duan Museng tertegun sejenak. Ketika energi biru keunguan sedikit surut, Duan Museng merasa bahwa orang di depannya tampak agak akrab. Ketika perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya, gambar seorang lelaki tua muncul di benaknya, dan dia segera berteriak, "Pencuri tua. Cicipi Overlord Spear-ku." Petik 2 tanda tanya petik 2. Murid ini benar-benar melawan surga hari ini. Lu Zhou bola-balik menggunakan teknik agungnya, meluncurkan segel telapak tangan. Tak perlu dikatakan, dia tidak akan menggunakan kartu serangan mematikan pada muridnya, yang perlu dia lakukan hanyalah menaklukkan muridnya. Kakak senior Tianxin, orang itu benar-benar kakak senior ketiga, kata Cons, yang jauh lebih tanggap daripada rata-rata orang. Ye Tianxin mengangguk. Cons berkata, bingung, tapi siapa kakak ketiga yang memanggil pencuri tua? Apakah dia berbicara dengan Lu Wu? Aku pikir begitu. Tangisan Cheng Huang bergema di seluruh pulau di tengah danau. Burung-burung di hutan di pinggiran pulau segera terbang. Mata Lu Wu menyapu pantai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu menginjak tanah yang membeku. Lapisan es mulai tenggelam dan segera mencair ke dalam air. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menghembuskan kabut putih pekat ke langit. Kali ini, seluruh pulau dan danau membeku. Tidak ada satu bagian pun dari pulau itu yang tidak berubah menjadi patung es. Energi dingin terus membekukan hutan dalam jarak belasan meter dari garis pantai, mengubah pepohonan menjadi es juga. Banyak binatang buas yang cukup berani untuk mendekati dan menonton pertunjukan itu langsung membeku sampai mati. Cheng Huang merasakan bahaya dan dengan cepat melompat mundur untuk menghindari energi dingin. Sementara itu, rambut Ye Wusheng dan Ye Cheng berdiri.
Mereka menggunakan teknik besar mereka untuk menghindari energi dingin. Pulau dan danau itu sekarang menjadi dunia es. Duan Museng dan Lu Zhou juga dibekukan. Retakan. Lu Zhou mengangkat tangannya ke atas, telapak tangannya menghadap ke atas, saat dia melepaskan diri dari segel es. Binatang buas. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku? Petik 2. Bang! Segel palem biru benar-benar memecahkan segel es dan bergegas ke langit di atas dunia yang membeku. Lu Wu sangat terkejut sehingga mundur dan menatap Lu Zhou yang telah membuka segel es seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, tiba-tiba berseru saat matanya membelalak kaget, Lu Tiantong. Aku mengenalimu, Lu Tiantong. Bahkan jika kamu menyembunyikan auramu, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan bisa mengenalimu. Mendekati akhir kalimatnya, ucapan Lu Wu menjadi halus seperti manusia. Bab 1160, Tuan memiliki temperamen buruk. Selama pertempuran di ngarai pedang utara sirkuit Jianbei, Lu Zhou sebagian besar menggunakan segel energi. Dia telah menggunakan kekuatan mistik tertinggi dengan hemat dan diam-diam. Dia kebanyakan menggunakan 5 tubuh Buddha emasnya untuk mengalahkan musuh. Pada saat itu, Lan Xie berurusan dengan Lu Wu sementara Lu Zhou berurusan dengan yang lain. Terlebih lagi, kartu penyamaran Lu Zhou masih berlaku pada saat itu. Namun, Lu Wu bukanlah orang yang mengandalkan penglihatannya untuk mengidentifikasi targetnya. Ini tidak mengejutkan mengingat cara dia mengidentifikasi Duan Museng. Lu Wu menggertakkan giginya saat berkata, bahkan jika aku telah menjadi abu, aku akan masih mengenali kamu. Pulau di tengah danau itu masih membeku. Pada saat ini, Lu Wu yang perkasa tampak sedikit pemalu. Itu mundur seolah-olah dihadapkan dengan sesuatu yang sangat menjengkelkan yang tidak ingin dihadapinya. Seperti kucing, ia mundur dalam langkah-langkah kecil dan anggun. Lu Zhou tetap tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Lu Wu. Lagi pula, Lu Qianshan sebelumnya salah mengira dia sebagai Lu Tiantong, leluhur klan Lu juga, tidak terlalu mengejutkan jika Lu Wu melakukan kesalahan yang sama. Namun, yang aneh adalah bahwa Lu Wu juga berinteraksi dengan Lu Tiantong. Apakah dia teman atau musuh? Lu Zhou memandang Lu Wu dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar ingin mati? Jika bukan karena Lu Wu menggunakan esensi Qi untuk melindungi Duan Museng, Lu Zhou pasti akan mengeluarkan kartu serangan mematikan tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya alasan dia menahan diri. Pada saat ini, Duan Museng menyerang lagi dan menyerang dari sudut yang berbeda. Ujung tombak Tuan diarahkan ke Lu Zhou saat dia meraung, pencuri tua. Murid jahat. Lu Zhou berbalik dan memukul dengan telapak tangannya. Segel palem emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Duan Museng di udara. Ketika segel palem emas mendarat dengan akurat di dadanya, yang lain mengikuti dan jatuh padanya. Pada saat ini, pertahanan kuat Duan Museng ditampilkan sepenuhnya. Segel telapak tangan yang lebih lemah terasa seperti gatal di tubuhnya sementara yang lebih kuat hanya mendorongnya ke belakang dan membuatnya jatuh dari langit. Berdasarkan ini, jelas basis budidaya Duan Museng tidak lagi pada tahap 9 daun seperti sebelumnya. Dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Temperamen buruk Lu Zhou berkobar pada saat ini. Dia meningkatkan kekuatannya saat dia menyerang seperti sedang memukul karung pasir, terkadang dia menyerang dari kiri, terkadang dari kanan, terkadang dari atas, dan terkadang dari bawah. Orang tua ini memiliki temperamen yang buruk. Lu Zhou meningkatkan daya tembaknya. Seperti memukul karung pasir, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke kanan, dan kadang ke bawah. Karena dia sangat familiar dengan Divine One teknik, gerakan Duan Museng tidak berguna untuk melawannya. Setelah berlatih teknik tombak sepanjang tahun, teknik Divine One telah lama tertanam dalam ingatan Duan Museng. Meskipun dia bukan dirinya sekarang dan pikirannya dalam keadaan kacau, itu naluriah baginya untuk menyerang dengan teknik satu surgawi. Pada saat ini, Lu Wu menurunkan tubuhnya dan mundur 2 langkah. Ketika melihat Duan Museng yang dipukuli, ia berkata, tidak tahu malu, Lu Tiantong, jika Anda memiliki kemampuan, mengapa tidak memukulinya sampai mati? Lu Wu mundur lagi. Itu menyakitkan. Duan Museng berteriak ketika dia dipukul di dada. Tidak lagi mampu menahan serangan deras, dia jatuh ke danau lagi. Ye Tianxin dan Cons terbang lebih dekat ke danau beku dan terus menonton dari jauh. Kemarahan guru, Keong terdiam. Ini dianggap pukulan ringan. Di masa lalu, kakak senior ketiga terbaring di tempat tidur selama 3 bulan setelah dipukuli. Petik 2, Selain kakak senior sulung, Master paling banyak mengalahkan kakak senior ketiga. Melalui itu,
kakak senior ketiga memperoleh keterampilan untuk menahan pukulan, Ye Tianxin menjelaskan. Menahan pukulan juga dianggap sebagai skill. Cons terdiam. Tentu saja, Ye Tianxian berkata, saya ingat kembali ketika Tuan tidak berada di Evil Sky Pavilion, Sekte Benar dan Sekte Pedang Surgawi mengambil keuntungan dari hilangnya penghalang di sekitar Golden Mountain Court untuk menyerang Evil Sky Pavilion. Pada saat itu, kakak senior ketiga berhasil bertahan sampai Tuan kembali. Jika itu orang lain, mereka akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang dari Jalan Mulia. Petik 2, Lu Zhou secara alami tidak akan membunuh muridnya, dia hanya menghajar muridnya dari segala arah. Ding, disiplin Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Ding, disiplin Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Ding, disiplin Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Lu Zhou terus menerima pemberitahuan yang sama berulang kali. Sistem, petik 2. Pada akhirnya, sesi pendisiplinan memberi Lu Zhou cukup banyak poin prestasi. Sesi pendisiplinan hanya berakhir ketika Duan Museng memanggil dengan lemah, Master. Tombak Tuan jatuh dari tangan Duan Museng. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan tombak Tuan terbang menuju pulau itu. Tombak itu mengenai batu besar dan bersinar terang di bawah matahari. Kondisi Duan Museng saat ini terlalu tidak stabil. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya kritis sekarang, dia masih membutuhkan periode waktu sebelum dia bisa mengendalikan kekuatan barunya. Pada saat ini, Lu Wu sudah mundur puluhan meter jauhnya. Itu menundukkan kepalanya dan menatap Lu Zhou dengan ganas seolah-olah akan menyerang. Ketika dia melihat Lu Zhou telah menaklukkan Duan Museng, dia berkata, jika, bukan, untukku, dia akan, sudah lama mati. Lu Zhou berbalik dan melirik Lu Wu. Jika bukan karena itu, apakah kamu pikir kamu akan berdiri di depanku dengan hidupmu yang utuh saat ini? Mulut Lu Wu bergerak sambil bergumam pelan seolah tidak yakin. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakannya atau apakah itu kutukan. Di pantai yang jauh, Ye Wusheng dan Ye Cheng menyaksikan dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka. Kakak Ye, mengapa Lu Wu tidak bergerak? Aku juga penasaran. Dia meluncurkan segel palem biru, ini berarti dia dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Namun, berdasarkan penampilannya, dia sepertinya belum lulus ujian kelahiran keduanya, dia agak lemah. Ini terlalu membingungkan. Saudara Ye, ada banyak hal aneh di dunia yang luas. Mungkin, domain teratai emas mengalami perubahan besar sejak lama. Itu mungkin. Ada sedikit perbedaan di berbagai domain, tetapi mereka tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Lu Zhou terbang lebih tinggi ke langit sebelum dia mendorong teratai biru keluar. Teratai biru mekar dan berputar cepat di atas Duan Museng. Hanya dalam sekejap mata, energi vitalitas yang kaya melonjak dan menyelimutinya. Energi vitalitas dari teratai biru melelehkan danau beku dan melonjak menjadi ikan mati beku. Dengan itu, ikan-ikan yang dihidupkan kembali dengan tergesa-gesa berenang menjauh. Seluruh area dilemparkan oleh cahaya biru dari teratai biru. Pohon-pohon yang berjajar di tepi pantai mendapatkan kembali vitalitasnya. Retakan, balok es beku di pulau itu retak dan mencair. Itu tidak lama sebelum tempat itu kembali muncul di musim semi. Lu Wu melompat mundur. Itu menatap teratai biru dengan waspada. Bintang B asteris tua, Lu. Setelah teratai biru menghilang, Duan Museng pingsan. Namun, kondisinya tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Ki biru keunguan, esensi Ki, dan energi korosif bergabung menjadi satu. Lu Zhou melambaikan tangannya, memindahkan Duan Museng ke pulau itu. Lu Wu berkata, kamu tidak bisa membawa, Tuan Muda, pergi. Tuan Muda, Lu Zhou sedikit mengernyit. Berhenti berpura-pura. Pencuri tua Lu, jika kau membawanya pergi, dia akan mati. Cakar belakang Lu Wu menggali tanah seolah-olah siap untuk melompat ke depan. Lu Zhou berkata, aku bukan Lu Tiantong. Mustahil. Lu Wu jelas tidak percaya pada Lu Zhou. Terserah Anda apa yang Anda yakini. Lu Zhou bertanya, mengapa Anda memanggilnya Tuan Muda? Lu Wu bergumam pelan lagi, sepertinya mengutuk lagi. Apakah kamu mengutukku? Lu Zhou dapat mengetahui dari ekspresi Lu Wu, bahkan jika dia tidak dapat memahami bahasanya, bahwa itu adalah kutukan padanya. Jika Yang Mulia, Master Duanmu, di sini, dia akan memutuskan hubungannya dengan Anda, sebuah pelajaran. Tuan Duanmu Yang Mulia, tak tahu malu, manusia, Lu Wu teguh pada keyakinannya bahwa Lu Zhou adalah Lu Tiantong. Lu Zhou berkata, sedikit terkejut,
maksudmu Duan Museng adalah keturunan langsung dari Yang Mulia Guru Duanmu. Lu Wu tetap diam dan hanya menatap Lu Zhou dengan mata penuh permusuhan. Lu Zhou berkata, aku akan membawanya pergi. Bagaimana Anda akan menghentikan saya? Petik 2. Pencuri tua, Lu Wu melompat ke awan sebelum menukik ke bawah. Lu Zhou naik ke langit dan memegang astrolabe emasnya yang sebesar langit. Ledakan, tubuh besar Lu Wu dan 4 cakarnya mendarat di astrolabe. Seperti gunung, bobotnya yang mengerikan mendorong Lu Zhou ke bawah. Saat itu, Lu Zhou mampu menahan sebuah pulau dengan kekuatannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan berat badan Lu Wu sekarang? Astrolabe emas berubah menjadi biru, dan kekuatan yang kuat mendorong Lu Wu ke atas. Itu berbalik dan mengeluarkan gelombang suara yang memekakkan telinga. Teknik suara. Gelombang suara bergema di seluruh tempat. Dengan kekuatan menulis surgawi, Lu Zhou secara alami tidak terpengaruh oleh gelombang suara. Namun, ketika gelombang suara menyapu danau, itu menimbulkan gelombang besar. Sosok Lu Zhou berkedip. Dia meletakkan astrolabenya sebelum dia mengulurkan tangan dan berkata, segel pengurungan. Segel pengurungan terbang keluar. Lu Wu mengangkat kepalanya untuk melihat segel pengurungan yang seperti lalat di matanya, penghinaan terlihat di wajahnya. Itu mengangkat cakarnya dan menggesekkan cakarnya ke segel pengurungan. Bang! Segel pengurungan terbang kembali sebelum dengan cepat terbang kembali dan berputar di atas kepala Lu Wu. Kemudian, ukurannya bertambah dengan cepat hingga ukurannya tidak kalah dengan Lu Wu. Ledakan. Segel pengurungan jatuh pada Lu Wu.